Seorang TKW yang hilang selama 5 tahun di Kamboja, kini tiba-tiba ditemukan tak sadarkan diri di tempat sampah. Tubuhnya kurus kering, penuh luka, dan nyaris tak dikenali. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi selama 5 tahun ia menghilang. Tapi yang lebih mengejutkan, perempuan ini masih hidup, dan saat ia sadar, satu kalimat keluar dari mulutnya, "Saya cuma ingin pulang." Sari masih ingat betul hari itu. Langit sore di kampungnya begitu cerah, tapi pikirannya mendung. Ia duduk di beranda rumah kayu yang sudah mulai rapuh, memandangi ibunya yang terbaring lemah di dalam. Sudah 2 bulan ibunya tak bisa bangun karena penyakit asma yang semakin parah. Ayahnya meninggal saat Sari masih SMA, dan sejak itu, hidup mereka makin berat. Sari, anak satu-satunya, merasa semua beban ada di pundaknya. Ia ingin bekerja, ingin menolong ibunya, tapi di kampung, lapangan kerja nyaris tidak ada. Sementara tagihan terus datang, dan obat ibunya makin mahal. Saat itulah, datanglah seorang perempuan bernama Burina, tetangganya yang baru pulang dari luar negeri. Burina terlihat sukses, bajunya bagus, ponselnya mahal, dan setiap berbicara selalu menyebut tentang dolar dan hidup enak di luar negeri. Dia bilang bekerja di luar negeri bisa mengubah nasib dalam waktu singkat. "Sari, kamu cantik, masih muda, dan punya niat baik buat bantu ibu. Di Kamboja banyak hotel yang cari resepsionis. Gajinya besar, kerjanya gampang. Kalau kamu mau, aku bantu berangkat, tanpa ribet," katanya sambil tersenyum lebar. Sari terdiam. Di satu sisi, ia takut. Tapi di sisi lain, itu terdengar seperti jalan keluar dari penderitaannya. Awalnya Sari ragu. Ia sempat mencoba mencari info lewat internet warnet, tapi kebanyakan informasi soal Kamboja justru membuatnya bingung. Ia juga tak terlalu mengerti soal jalur resmi atau tidak. Burina meyakinkannya bahwa jalur ini aman, banyak yang sudah berhasil, dan bahkan bisa langsung berangkat dalam 2 minggu. Ia hanya diminta menyerahkan KTP, foto, dan uang administrasi 5 juta rupiah. Sari tak punya uang segitu, tapi Burina dengan mudah menawarkan, "Nanti potong gaji aja, gak masalah. Yang penting kamu bisa kerja cepat." Akhirnya, dengan hati berat, Sari setuju. Ia merasa ini satu-satunya cara agar ibunya bisa sembuh. Ia berangkat ke Jakarta untuk mengurus semua dokumen yang katanya dipercepat. Di sana ia tinggal di sebuah rumah kecil bersama 4 perempuan lain yang juga katanya akan dikirim ke luar negeri. Mereka semua tampak muda, polos, dan seperti Sari, punya cerita tentang keluarga dan impian memperbaiki hidup. Sari mulai merasa sedikit tenang karena merasa tidak sendirian. Namun, ada hal-hal kecil yang mulai membuat Sari curiga. Mereka tidak dibawa ke kantor resmi, tidak ada pelatihan, dan semua komunikasi dilakukan lewat ponsel. Mereka bahkan tidak tahu siapa majikan mereka di Kamboja. Tapi setiap kali bertanya, Burina selalu bilang, "Santai aja, nanti di sana juga dikasih tahu. Pokoknya aman." Dan setiap ada yang terlalu banyak bertanya, langsung dimarahi dan dituduh, gak serius cari kerja. Sari belajar untuk diam. 2 minggu kemudian, malam-malam, mereka diberangkatkan ke bandara. Tiket pesawat sudah di tangan, dan seseorang yang tidak mereka kenal menjemput mereka lalu mengantar sampai ke ruang keberangkatan. Sari merasa gugup tapi juga sedikit bersemangat. Ia membayangkan saat nanti bisa kirim uang ke ibunya, membelikan obat, bahkan mungkin memperbaiki rumah. Ia memeluk tas ransel kecilnya erat-erat, satu-satunya barang yang ia bawa selain mimpi besar. Setelah mendarat di Kamboja, semuanya mulai terasa aneh. Mereka dijemput oleh pria-pria asing yang tak banyak bicara. Bahasa mereka berbeda, wajah mereka dingin. Sari dan teman-temannya dibawa menggunakan mobil tertutup ke sebuah tempat yang jauh dari kota. Tidak ada penjelasan, tidak ada sambutan ramah seperti yang dijanjikan. Mereka hanya disuruh diam dan mengikuti perintah. Sari langsung merasa ada yang tidak beres. Tapi semuanya sudah terlambat. Ponselnya diambil, paspornya disita. Ia dan teman-temannya dikurung dalam satu ruangan sempit. Mereka tidak diperbolehkan keluar. Makan hanya 2 kali sehari. Tidak ada pekerjaan di hotel. Tidak ada resepsionis. Yang ada hanya perintah keras, ancaman, dan ketakutan. Dalam hitungan hari, Sari sadar, ia telah masuk perangkap. Ia bukan karyawan. Ia adalah korban. Setiap malam, Sari menangis dalam diam.
Ia merasa bodoh. Kenapa ia percaya begitu saja? Kenapa tak lebih berhati-hati? Tapi penyesalan tidak bisa mengubah kenyataan. Ia kini jauh dari rumah, di negeri asing, tanpa identitas, dan tanpa jalan keluar. Ia tak tahu apakah akan pernah pulang. Ia hanya bisa berharap, satu hari nanti, Tuhan akan mendengarkan doanya. Dan itulah awal dari kisah gelap yang akan mengubah hidup Sari untuk selamanya. Hari-hari pertama di tempat itu membuat Sari seperti kehilangan akal. Ia dan perempuan-perempuan lain dikurung di sebuah bangunan kumuh dengan dinding kusam dan jendela berteralis. Udara di dalam pengap, bau keringat dan kotoran bercampur menjadi satu. Tidak ada jam, tidak ada cermin, tidak ada hiburan. Waktu seolah berhenti. Setiap kali pintu dibuka, mereka hanya berharap bukan giliran mereka yang dipanggil. Tapi harapan itu sering hancur. Sari tidak bekerja seperti yang dijanjikan. Ia dijadikan pembantu di sebuah rumah besar milik seorang pria lokal yang kasar. Ia harus bangun sebelum matahari terbit, membersihkan rumah, memasak, mencuci, tanpa istirahat. Jika ada yang salah, bahkan sekecil noda di lantai, ia dipukul atau disiram air panas. Ia tak dibayar sepeser pun. Setiap hari adalah siksaan fisik dan mental. Yang lebih menyakitkan, ia tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti semua perintah. Bosnya tidak pernah menyebut namanya. Ia hanya dipanggil, anak budak, atau sampah. Sari pernah mencoba melawan sekali, hanya berkata, saya capek. Tapi akibatnya, ia ditampar, dijambak, dan dikurung di kamar mandi selama 2 hari tanpa makan. Sejak itu, ia tidak pernah lagi membantah. Ia berubah menjadi boneka hidup, bernapas, bergerak, tapi jiwanya mati perlahan. Di tempat itu, tidak ada belas kasihan. Sari tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Beberapa wanita yang datang bersamanya dijual ke tempat berbeda. Satu persatu menghilang. Sari hanya bisa menebak. Mungkin mereka dikirim ke tempat yang lebih buruk. Ia sendiri pun tidak tahu akan berapa lama bertahan. Kadang, ia berharap sakit agar bisa beristirahat. Kadang, ia bahkan berharap mati saja. Meski begitu, ada satu hal yang selalu ia lakukan setiap malam sebelum tidur, berdoa. Dengan suara pelan, tanpa suara, hanya dalam hati, ia memohon agar Tuhan segera membebaskannya. Ia percaya, di luar sana, ibunya masih menunggunya pulang. Ia membayangkan wajah ibunya setiap malam, seolah itu menjadi satu-satunya cahaya dalam lorong gelap yang tak ada ujung. Suatu hari, Sari mendengar percakapan para penjaga. Salah satu dari mereka berkata, yang itu jangan dibuang dulu, masih bisa dipakai. Kata-kata itu menghantui pikirannya. Apa maksudnya? Dibuang? Apakah ia hanya dianggap barang? Sari mulai sadar bahwa selama ini ia benar-benar bukan manusia di mata mereka. Ia hanya alat, dipakai, diabaikan, dan jika rusak, dibuang. Bertahun-tahun Sari hidup seperti itu. Ia tidak tahu sudah berapa lama. Hari demi hari semuanya terasa sama. Ia tak pernah keluar rumah, tak pernah melihat matahari, dan tak pernah lagi mendengar bahasa Indonesia. Ia sempat lupa rasanya tertawa. Wajahnya mulai tirus, tubuhnya kurus, dan rambutnya mulai rontok karena stres dan kurang gizi. Tapi ia tetap bertahan, entah karena harapan, entah karena hanya belum mati. Beberapa kali, ada tamu asing datang ke rumah itu. Sari dipaksa melayani mereka. Bukan sebagai pelayan rumah tangga, tapi sebagai budak seks. Ia ingin berteriak, ingin mati saja. Tapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Setelah semua itu terjadi, ia merasa jiwanya terbelah. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Tapi anehnya, ia tidak menyerah. Ada bagian kecil dari dirinya yang tetap bertahan, tetap berdoa. Waktu berjalan tanpa arah. Sari mulai lupa tanggal, bulan, bahkan tahun. Tapi suatu malam, saat sedang membersihkan dapur, ia mendengar bisikan dari salah satu pekerja laki-laki yang juga ditahan di sana. Ada orang Indonesia yang datang cari TKW hilang, katanya pelan. Bisikan itu seperti setetes air di gurun. Sari tak tahu apakah itu benar atau hanya harapan palsu. Tapi sejak itu, ia mulai merencanakan hal yang tak pernah ia bayangkan lagi, melarikan diri. Namun, saat mencoba kabur, nasib berkata lain. Ia tertangkap. Dan kali ini, hukumannya lebih berat. Tubuhnya disiksa, dipukul,
dan akhirnya dilempar ke dalam truk sampah bersama tumpukan limbah. Di sanalah kisah gelap ini berubah arah, karena yang tak disangka, itulah jalan menuju kebebasannya. Hari itu hujan turun deras di kota tempat Sari dikurung. Tapi bukan hujan yang membuat hatinya gemetar, melainkan bisikan harapan yang muncul sejak mendengar kabar bahwa ada orang Indonesia yang mencari TKW hilang. Meski hanya kabar samar, bagi Sari itu seperti cahaya kecil di tengah lorong gelap. Ia mulai berani bermimpi untuk bebas. Ia mengamati gerak-gerik penjaga, mencatat kebiasaan mereka dalam diam, dan mencari celah kecil untuk keluar. Sekecil apapun, akan ia coba. Malam hari, saat hujan menutupi suara langkah dan angin membuat pintu-pintu berderit, Sari tahu itu waktunya. Ia sengaja menyimpan sendok logam dari dapur, bukan untuk menyerang siapapun, tapi untuk membuka baut jendela kecil di kamar cuci tempat ia biasa tidur. Tangan gemetarnya bekerja dalam diam, pelan-pelan, hati-hati. Jantungnya berdebar cepat, matanya terus memantau sekitar. Ia tahu, sekali tertangkap, hidupnya bisa berakhir. Setelah 1 jam, baut itu lepas. Sari membuka jendela dan menahan napas. Di luar, hanya kegelapan dan suara anjing liar menggonggong. Ia memanjat keluar dengan tubuh lemas dan kaki yang hampir tak kuat menopang. Hujan membasahi wajah dan rambutnya, tapi itu tak mengganggunya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia mencium udara luar bebas. Ia berlari sekencangnya, tak tahu kemana, hanya ingin menjauh dari neraka itu. Baru 5 menit ia lari, suara peluit terdengar. Sari panik. Ia menoleh dan melihat cahaya senter mengejarnya. Kakinya terpeleset karena jalan licin. Ia bangkit dan kembali lari meski lututnya berdarah. Tapi ia tak secepat penjaga itu. Ia tertangkap di gang sempit belakang pasar. Tubuhnya diseret kembali seperti binatang buruan. Ia berteriak, menjerit, memohon, tapi tak ada yang menolong. Orang-orang hanya menoleh lalu berlalu begitu saja. Bagi mereka, ia hanya wanita asing yang bermasalah. Sari dibawa kembali ke rumah penyekapan. Namun kali ini, ia tidak dikurung lagi. Ia diperlakukan lebih buruk. Ia dipukuli dengan pipa, rambutnya dicukur habis sebagai bentuk penghinaan, dan ia tidak diberi makan selama 2 hari. Setelah itu, tubuhnya dilempar ke lantai kamar mandi, dibiarkan begitu saja. Ia kehilangan kesadaran. Saat sadar kembali, matanya tak bisa fokus. Dunia seakan berputar. Dalam kondisi itu, ia hanya bisa menangis dalam hati. Yang lebih mengerikan, esoknya Sari tidak dibawa ke kamar seperti biasa. Ia justru diangkut ke dalam mobil van usang, bersama karung-karung berisi sampah. Ia tidak paham kemana mereka akan membawanya. Tubuhnya lemah, mulutnya kering, dan kepalanya pusing. Di tengah perjalanan, salah satu penjaga berkata dalam bahasa yang kasar, "Ini sudah tidak berguna. Buang saja." Kalimat itu membuat Sari menggigil, bukan karena takut mati, tapi karena benar-benar merasa seperti benda yang sudah tidak berharga. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di sebuah lorong sempit dekat pasar belakang kota. Tanpa kata-kata, tubuh Sari dilempar keluar seperti kantong sampah. Ia menghantam tanah basah yang bercampur lumpur dan sisa makanan. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Nafasnya berat, matanya mulai kabur. Dan di sanalah, di antara bau busuk dan kegelapan malam, Sari perlahan kehilangan kesadaran. Orang-orang berlalu lalang tak menyadari ada manusia tergeletak di sana. Sampai pagi hari, seorang pemulung tua yang sedang mencari botol plastik menemukan tubuh Sari. Awalnya ia mengira itu mayat. Tapi setelah didekati, ia melihat dada Sari masih naik turun, lemah tapi masih hidup. Si pemulung itu panik dan memanggil bantuan. Dalam waktu singkat, ambulans datang, dan Sari dibawa ke rumah sakit. Para perawat tak mengenali siapa dia. Tak ada identitas, tak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Ia koma. Berita tentang seorang wanita misterius yang ditemukan di tempat sampah mulai tersebar di media lokal. Mereka menyebutnya, gadis tak dikenal, yang diduga korban perdagangan manusia. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus seperti tengkorak, dan penuh luka lama. Tapi tak satu pun tahu siapa dia sebenarnya. Namun, takdir mulai bergerak. Dan tanpa Sari sadari, doanya selama ini mulai dijawab, dengan cara yang tak disangka. Pagi itu, rumah sakit umum di pinggiran kota Kamboja terlihat seperti biasa, ramai dan kacau. Namun,
Suasana berubah ketika seorang petugas medis berlari masuk membawa seorang wanita muda yang ditemukan tak sadarkan diri di tempat sampah pasar belakang. Tubuh wanita itu basah, dingin, dan penuh luka. Tak ada identitas. Tak ada yang tahu siapa dia. Hanya kain lusuh yang membungkus tubuh kurusnya, dan tatapan kosong saat matanya sempat terbuka sebentar sebelum jatuh koma. Dokter di ruang UGD sempat mengira pasien itu tidak akan bertahan. Tekanan darahnya sangat rendah, detak jantungnya lemah, dan suhu tubuhnya hampir membeku. Tapi ada sesuatu dalam dirinya, entah kekuatan dari mana, yang membuat jantungnya terus berdetak. Tim medis bekerja keras menyelamatkannya. Mereka memasang infus, memberikan oksigen, dan membersihkan luka-luka bernanah di tubuhnya. Semua orang yang melihatnya terdiam. Tak ada yang bisa membayangkan bagaimana wanita muda ini bisa berada dalam kondisi seperti itu. Berita tentang wanita misterius ini cepat menyebar. Seorang jurnalis lokal yang sedang meliput di rumah sakit memotretnya diam-diam dan mengunggah foto tersebut di media sosial dengan caption, "Korban perdagangan manusia? Siapa wanita ini?" Tak disangka, unggahan itu menjadi viral. Warganet mulai berspekulasi, menyebarkan info, dan mencoba mencari tahu siapa dia. Beberapa netizen dari Indonesia ikut membagikan, dan dalam waktu singkat, wajah Sari menjadi sorotan. Tapi tetap saja, belum ada yang mengenalinya. Sementara itu, Sari masih terbaring koma di ruang ICU. Tubuhnya tak bergerak. Hanya suara alat medis yang menunjukkan bahwa ia masih hidup. Namun di balik sunyinya tubuh itu, jiwanya perlahan berjuang naik dari dasar kegelapan. Dalam ketidaksadaran itu, ia bermimpi tentang ibunya. Ia melihat dirinya kecil, digendong, diajak tertawa. Lalu suara ibunya berkata, "Nak, pulanglah." Suara itu menggema dalam pikirannya, membawa harapan yang sudah lama nyaris padam. 3 hari setelah dirawat, Sari akhirnya membuka matanya. Pandangannya kabur, cahaya lampu menyilaukan, dan tubuhnya terasa berat. Ia tak bisa bicara. Tenggorokannya kering dan sakit. Tapi ia sadar, ia masih hidup. Seorang perawat yang melihatnya langsung memanggil dokter. Mereka terkejut dan lega sekaligus. Wanita misterius itu sadar. Namun, yang lebih mengejutkan adalah saat Sari mencoba berbisik dalam bahasa Indonesia. "Saya, Sari dari Indonesia." Dokter mencatat informasi itu dan langsung melapor ke pihak kedutaan. Prosedur diplomatik berjalan cepat setelah diketahui korban adalah warga negara asing. Pihak kedutaan Indonesia pun langsung turun tangan. Seorang staf datang ke rumah sakit dengan membawa data dan foto-foto TKW yang dilaporkan hilang selama beberapa tahun terakhir. Saat melihat wajah Sari yang sudah sangat berubah, mereka nyaris tak mengenalinya. Tapi saat sidik jari diperiksa dan dicocokkan, hasilnya tak bisa dibantah. Sari adalah salah satu buruh migran yang dinyatakan hilang sejak 5 tahun lalu. Kabar ini langsung sampai ke Indonesia, tepatnya ke kampung halaman Sari. Seorang petugas dari Dinas Tenaga Kerja menemui ibunya yang kini sudah renta dan lebih sering duduk di kursi roda. Ketika ditunjukkan foto Sari di rumah sakit, sang ibu menangis sejadi-jadinya. Tangis yang selama ini ia tahan pecah begitu saja. Ia tidak bisa berkata apa-apa selain, "Itu anak saya, itu Sari saya." Tetes air mata bahagia dan sakit bercampur jadi satu. Pihak pemerintah Indonesia pun langsung mempersiapkan proses pemulangan. Tapi kondisi Sari belum memungkinkan untuk terbang. Tubuhnya masih sangat lemah, dan ia harus menjalani perawatan lanjutan, termasuk pemulihan psikologis. Saat staf kedutaan berbicara padanya, Sari hanya menangis. Ia belum bisa menceritakan semua. Yang keluar dari mulutnya hanya, "Saya cuma mau pulang, saya rindu ibu saya." Kalimat sederhana itu membuat semua yang mendengarnya terdiam haru. Hari demi hari, kondisi Sari perlahan membaik. Ia mulai bisa duduk, berjalan pelan, dan makan makanan lunak. Namun bekas luka di tubuh dan jiwanya masih dalam. Ia belum siap menceritakan seluruh kisahnya. Tapi satu hal pasti, ia sudah bukan lagi wanita yang dibuang ke tempat sampah. Kini, dunia tahu siapa dia. Ia bukan wanita tanpa nama lagi. Ia adalah Sari, anak Indonesia yang bertahan hidup dari neraka. Dan saat hari pemulangan tiba, semua staf rumah sakit berdiri di lorong, mengantar kepergian gadis yang kisahnya menginspirasi banyak orang. Sari melangkah pelan menuju kursi roda, ditemani staf kedutaan dan perawat yang selama ini merawatnya. Air matanya tak berhenti mengalir. Tapi kali ini, bukan karena sakit, melainkan karena harapan telah kembali.
Pesawat yang membawa Sari akhirnya mendarat di Indonesia. Suasana di bandara dibuat tenang dan tertutup demi menjaga kenyamanan Sari. Ia duduk di kursi roda, memakai masker dan kacamata hitam. Meski tubuhnya perlahan membaik, jiwanya masih penuh luka. Tangannya terus gemetar, dan ia selalu terlihat waspada. Setiap suara keras membuatnya tersentak. Ia belum terbiasa dengan keramaian, dengan tatapan orang, dengan kebebasan yang dulu ia impikan. Di ruang tunggu bandara, seseorang berdiri menanti dengan napas tertahan. Seorang ibu renta yang menunggu anaknya pulang selama 5 tahun. Ketika pintu dibuka dan ia melihat Sari didorong keluar oleh petugas, air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Sari juga menangis. Ia ingin berlari memeluk ibunya, tapi tubuhnya masih belum kuat. Ibu dan anak itu akhirnya bersatu dalam pelukan yang penuh air mata. Tidak ada kata-kata, hanya tangis, isak, dan rasa syukur yang tak bisa dilukiskan. Beberapa hari setelah pulang ke kampung halamannya, Sari tinggal diam di dalam kamar. Ia belum mau bicara banyak. Ia hanya duduk di ranjang, menatap keluar jendela, kadang menangis tanpa sebab. Ibunya memahami. Ia tidak memaksa. Hanya duduk di samping Sari, menggenggam tangannya, dan membacakan doa-doa pelan setiap malam. Bagi sang ibu, kehadiran Sari adalah keajaiban. Tak peduli bagaimana keadaannya sekarang, yang penting anaknya hidup dan kembali. Pihak dinas sosial pun turun tangan. Sari mulai menjalani sesi pemulihan trauma dengan pendamping profesional. Awalnya sulit, ia hanya diam, atau malah menangis ketika diminta bercerita. Tapi pelan-pelan, dalam potongan kalimat yang patah, ia mulai membuka luka yang selama ini disembunyikan. Tentang bagaimana ia disiksa, dipaksa bekerja, bahkan diperlakukan tidak manusiawi. Saat ia menceritakan malam-malam kelam itu, tak ada satupun pendamping yang bisa menahan tangis. Namun luka Sari bukan hanya fisik. Yang paling menyakitkan adalah rasa bersalah. Ia merasa dirinya kotor, rusak, tidak layak dicintai. Saya bukan siapa-siapa lagi, saya cuma budak yang dibuang. Katanya suatu kali. Para pendamping terus meyakinkan bahwa ia adalah korban, bukan pelaku. Tapi butuh waktu lama untuk membuat hatinya percaya bahwa ia masih layak untuk bahagia, bahwa masa lalunya bukan akhir dari hidupnya. Hari-hari berlalu. Sari mulai bisa keluar rumah, meski hanya ke pekarangan. Ia belajar menanam bunga, membersihkan halaman, dan kembali mendengar suara burung. Kadang, ia hanya duduk diam, menatap langit. Di sanalah, ia mulai menemukan kembali dirinya yang dulu, gadis desa yang polos dan punya banyak mimpi. Meski luka di hatinya masih basah, perlahan ia belajar menerima. Ia mulai menulis, menuangkan isi hatinya dalam buku harian kecil. Menulis menjadi terapi, tempat ia bisa bicara tanpa dihakimi. Suatu hari, ia menulis satu kalimat yang membuat ibunya menangis. Aku tidak akan membiarkan masa laluku mencuri masa depanku. Kalimat sederhana itu menandakan titik balik. Ia mulai kembali percaya pada kehidupan. Ia mulai tersenyum, meski kecil. Mulai menyapa tetangga, meski pelan. Mulai tertawa saat menonton acara televisi. Hal-hal kecil itu jadi pertanda bahwa jiwanya perlahan pulih. Media yang dulu heboh memberitakan kasus Sari mulai datang untuk meminta wawancara. Tapi Sari menolak. Bukan karena ia malu, tapi karena ia belum siap. Ia tidak ingin dikenal karena penderitaannya. Ia ingin dikenal karena keberaniannya untuk bangkit. Namun ia menyampaikan satu pesan yang dikirim melalui pihak kementerian. Jangan biarkan perempuan Indonesia jadi korban seperti saya. Tolong lindungi mereka. Kisah Sari mulai menjadi bahan pembelajaran di berbagai pelatihan tenaga kerja. Pemerintah memperketat prosedur pengiriman TKI, dan lembaga pendamping mulai lebih aktif mengawasi. Nama Sari disebut dalam seminar, tulisan, bahkan artikel berita luar negeri. Tapi bagi Sari sendiri, yang ia butuhkan bukan popularitas, hanya kedamaian, dan waktu untuk menyembuhkan diri. Ia tahu jalannya masih panjang, tapi kini ia tak sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sari tidur dengan nyenyak tanpa mimpi buruk. Angin malam masuk lewat jendela, menyentuh pipinya yang tenang. Ia memeluk buku hariannya sambil tersenyum kecil. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku selamat, aku masih hidup, dan aku akan memulai lagi." 3 bulan setelah kembali ke Indonesia, Sari mulai menjalani hidup baru. Ia sudah bisa tertawa walau pelan,
bisa menyapa orang meski dengan suara gemetar. Yang dulunya kamar gelap penuh trauma, kini berubah jadi ruang kecil dengan pot bunga dan tumpukan buku catatan. Disitulah Sari sering duduk, menulis kisah-kisahnya. Ia tidak lagi menulis dengan air mata, tapi dengan harapan. Ia tahu, untuk sembuh tidak harus melupakan, cukup dengan belajar berdamai. Suatu hari, petugas dari Dinas Tenaga Kerja datang mengajaknya berbicara. Mereka bilang, kisah Sari bisa menginspirasi banyak orang. Bukan untuk mencari simpati, tapi untuk membuka mata dunia bahwa perdagangan manusia itu nyata, dan korbannya bisa saja ada di dekat kita. Awalnya Sari ragu, tapi setelah berpikir panjang, ia mengangguk. Kalau dengan kisah saya bisa menyelamatkan satu orang saja, saya akan berbagi, katanya pelan. Ia mulai bercerita di forum-forum kecil. Di hadapan para calon TKW yang ingin berangkat ke luar negeri, Sari berdiri dengan suara bergetar. Ia menceritakan semuanya, dari mimpi indah yang berubah jadi neraka, sampai bagaimana ia bangkit kembali. Ruangan selalu hening saat ia berbicara. Beberapa menangis, beberapa terdiam, tapi semua mendengarkan. Sari tidak tampil sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Di luar kegiatan itu, Sari mulai menekuni hobinya, merangkai bunga dan menulis puisi. Ia menjual hasil karyanya secara online, dibantu relawan dari komunitas sosial. Lambat laun, orang-orang mengenalnya bukan karena masa lalunya, tapi karena karya dan keteguhannya. Seorang aktivis perempuan bahkan mengangkat kisahnya menjadi film dokumenter. Tapi Sari memberi satu syarat. Tolong, jangan buat saya jadi tokoh yang sempurna. Ceritakan saya apa adanya. Pernah hancur, tapi berani bangkit. Di malam hari, Sari sering duduk di serambi rumah, menatap bintang. Ia tahu masih banyak hal yang belum pulih dalam dirinya. Tapi ia tidak takut lagi. Kini ia punya tujuan. Ia ingin membantu sesama perempuan. Ia ingin hidup, bukan sekadar bertahan. Luka di tubuhnya sudah menjadi bekas. Luka di hatinya sudah menjadi kekuatan. Ia bukan lagi Sari yang dibuang. Ia adalah Sari yang memilih untuk hidup. Suatu malam, ia mengajak ibunya duduk di sampingnya. Ia berkata pelan, "Bu, aku mau hidup, beneran hidup. Aku nggak mau terus sembunyi di balik trauma. Aku mau kerja lagi. Tapi di sini aja, dekat ibu." Sang ibu mengangguk, menggenggam tangan anaknya, dan hanya berkata, "Ibu tahu kamu kuat. Kamu pasti bisa." Kata-kata itu jadi semangat yang terus membara dalam diri Sari. Hari-hari pun berlalu. Sari kini menjadi sosok yang dicari ketika ada kasus serupa. Ia diajak berdiskusi, memberi testimoni, bahkan mendampingi korban lainnya. Ia tidak menampilkan diri sebagai penyelamat, hanya teman seperjalanan yang paham rasa sakit. Dalam setiap pertemuan, ia selalu berkata, "Kalau saya bisa selamat, kamu juga bisa. Luka itu memang sakit, tapi kamu lebih kuat dari rasa sakit itu." Di suatu kesempatan, Sari menulis di akun media sosialnya, "5 tahun lalu aku dibuang ke tempat sampah. Sekarang, aku berdiri dan memilih hidup. Hidupku bukan lagi milik para pelaku kekerasan itu. Hidupku adalah milikku, dan aku akan menjaganya." Unggahan itu disukai ribuan orang, dibagikan, dan menjadi sumber harapan bagi mereka yang pernah merasa tak berharga. Kisah Sari bukan hanya tentang penderitaan, tapi tentang keberanian untuk bangkit. Ia mengajarkan bahwa seberapa dalam luka, kita selalu punya pilihan, untuk menyerah, atau untuk sembuh. Dan ia memilih yang kedua. Hidup bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa berani kita untuk bangun lagi. Terima kasih sudah menyaksikan kisah mengharukan ini. Kalau kamu terinspirasi oleh perjuangan Sari, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya di channel ini. Bagikan juga ke orang-orang terdekatmu. Siapa tahu kisah ini bisa menyelamatkan seseorang di luar sana. Cerita mana lagi yang ingin kamu dengar? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.